UJ memang telah menjadi milik masyarakat. Tak hanya keluarga dan handai tolan yang mengenal secara dekat yang kehilangan sosok santunnya. Prosesi pemakaman yang dimulai dengan menyolatkan bersama di Masjid Istiqlal dengan dihadiri ribuan jamaah, bukti betapa almarhum begitu dicintai. Almarhum yang dimakamkan satu lubang dengan almarhum ayahandanya di TPU Karet Bifak Jumat siang, dan hingga kemarin tanah merah yang masih harum bunga itu masih ramai dibanjiri masyarakat yang ingin berziarah dan memanjatkan doa bagi almarhum. Banyaknya masyarakat yang melakukan ziarah kubur ini, sampai-sampai gundukan bunga di atas pusara almarhum mencapai ketinggian 30 cm. Bahkan ada juga dari peziarah ini yang mengabadikan dirinya di makam almarhum. جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها إلى أعلى درجات بإرفعهم الدرجات وتضعفهم الحسنات وتغفرهم السيئات. Dari sana. Yang benar hampir setiap dari pertama ngubur sampai dengan sekarang masih banyak orang berkunjung ke makam Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Dari mana aja Pak? Dari Padang, dari Ternate, saya dengar tadi ada wali kota Ternate, gitu. Dari Bogor, dari Depok, dari Papua, Kalimantan. Sampai hari keempat kemarin, animo masyarakat untuk melakukan ziarah kubur ke makam Ustadz Gaul ini memang belum surut. Banyaknya peziarah yang datang, kabarnya membuat Gubernur DKI Jakarta berencana memugar lokasi pemakaman mendiang UJ. Rencananya, Jokowi akan memberi pagar di sekitar tanah pemakaman almarhum UJ, layaknya makam para wali yang tersebar di Pulau Jawa. Lantas, jika benar rencana ini akan direalisasikan, bagaimana tanggapan pihak keluarga? Umi nggak dengar juga ya, baru dengar sekarang. Tapi kalau Pak Jokowi memang mau mager, silahkan. Mungkin doa itu juga ada rasa sayang juga kepada UJ mungkin ya. Karena banyak yang ziarah, tapi kalau mau di pagar itu jangan terlalu tinggi, ya biasa-biasa aja lah begitu. Pemandangan tak biasa beberapa hari di TPU Karet Bifak ini ternyata membawa dampak bagi para pedagang yang ikut memadati area pemakaman. Sejumlah pedagang ikut meraup keuntungan dari para peziarah yang ingin memanjatkan doa bagi almarhum UJ. Pemandangan tidak jauh berbeda juga terjadi di kawasan Pondok Indah, tempat almarhum UJ mengalami kecelakaan bersama sepeda motornya. Di tempat inilah banyak orang yang menaruh bunga sebagai wujud duka atas kepergian almarhum. Deketin Mas. Ini tempat kecelakaannya UJ kan gitu. Jadi saya berdoa di sini semoga untuk khususnya UJ juga mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan saya berdoa juga semoga tidak ada lagi kecelakaan-kecelakaan di tempat ini lagi, karena memang tingginya antusias masyarakat dari berbagai daerah untuk melakukan ziarah kubur ke makam almarhum UJ bagi sang bunda sebagai sebuah hal yang tidak disangkanya. Sebenarnya ia tidak ingin jika lokasi tempat kecelakaan anaknya menjadi pusat perhatian yang dilebih-lebihkan. Begitu melihat di TV terus orang-orang bilang gitu, kok jadi begitu sih? Saya bilang udah, itu kan tempat kecelakaan. Kita ngadu aja di rumah masing-masing. Kalau gitu kan timbulnya nanti takut ada jadi musyrik kan, nggak boleh cara begitu. Umi juga rasa nggak enak begitu kan anak Umi, ya kan gitu. Sekarang kita lihat UJ udah enak, yang doain jutaan manusia se-Indonesia bahkan luar negeri pun juga ngedoain, udah senang aja. Tapi kita belum tentu nanti kayak begini nggak kan begitu. Karena kita pikirin aja diri kita untuk beramal yang baik. Saya sebetulnya kalau mau nanggepin bingung juga ya. Karena ini bicara Allah ya, bicara derajat yang Allah sudah berikan walaupun Hatta sudah meninggal. Ini seperti ini, kita bingung ngomongnya. Takut nanti ketika saya bicara A, nanti ada yang menganggap B, bicara B, nanti orang menganggap C. Cuman intinya sangat bersyukur aja kepada Allah. Ini benar-benar tanda-tanda, walaupun kita hanya manusia ya, hanya bisa menerka. Inilah bukti dari
kebaikan beliau kepada orang banyak. Di hari kelima, suasana di rumah almarhum UJ pun masih dipenuhi dengan para jamaah yang ingin ikut membacakan doa tahlil untuk mengantarkan kepergian almarhum menghadap Sang Halik. Pipik Diah Irawati yang berusaha tegar menjalani hidup belum bisa menghapus kesedihannya. Di antara kekuatannya, ia terlihat larut membaca ayat yang terangkum dalam surah Yasin. Bila malam sebelumnya Ustadz Salmet di hari keempat dan hari ketiga Ustadz Arifin Ilham memberikan tauziah di tahlilan almarhum UJ, maka semalam giliran Ustadz Maulana yang memberikan tauziah. Naini fakallahuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Yanbaghi lana an tudrikal qamara walal laylu sabiqun nahar tu'imu man law yasha'allahu at'ama. Dia menyaksikan kita. Iya. Kita sendiri yang tidak lihat. Uji lihat kita. Tapi kita tidak lihat kan? Saya pun tidak melihatnya. Kehadiran Ustadz Maulana semalam barangkali memberi warna baru bagi Pipik. Lihat saja bagaimana ia tersenyum saat mendengar Ustadz Maulana memberikan ceramahnya. Senang rasanya melihat senyum tersungging di bibir Pipik. Yang membuat saya menangis, saya belum bisa membuat tawa aja atau moto banget. Kehormatan, penghargaan. Karena kita tidak tahu berapa jatah umur kita. Almarhum 40 tahun 2 minggu. Wallahu Akbar. Pemirsa Was-Was, tetaplah di saluran pilihan pemirsa ini, karena sesaat lagi berita mengenai Raffi Ahmad akan hadir menjadi sajian selanjutnya. Temukan jawabannya hanya di Was-Was.